Bonjour, welcome to Paris. Tiba di Paris di Bandara Charles de Gaulle jam 8.50 pagi. Setelah melewati imigrasi yang sedikit ribet, kami harus melewati antrean yang lumayan panjang. Setelah proses cek dari pihak imigrasi selesai, kami lalu menuju ke bagian baggage claim, lalu mengambil koper dan naik ke bus yang sudah siap untuk mengantar kami tur keliling Paris. For your information, selama di Eropa kami menggunakan bus dari satu negara ke negara lainnya. Jadi ada kemungkinan kami breakfast di Paris, lunch di Belgia, dinernya di Belanda. Jarak tempuh rata-rata 400-500 km per negara. Bisa kebayang dong capeknya kayak apa duduk di bus lama banget. Destinasi pertama kami adalah Versailles the Palace. Tempat ini adalah bekas istana yang berlokasi di Versailles yang berjarak 19 km dari arah barat Paris. Istana ini salah satu tempat paling spektakuler di dunia. Istana ini juga pernah menjadi simbol kekuatan dan keelokan monarki Prancis karena ini merupakan pencapaian luar biasa dalam hal arsitektur, desain, teknik, dan kemewahan. Di tempat ini kami hanya berfoto di depan istana dan juga gereja atau katedral persis di samping istana. Setelah itu kami lunch dan melanjutkan perjalanan ke next destination. Kami adalah Louvre Museum yang adalah salah satu museum seni terbesar yang paling banyak dikunjungi dan merupakan sebuah monumen bersejarah di dunia. Museum ini menyimpan koleksi karya seni dan artefak yang menjadi bukti 11.000 tahun peradaban dan budaya manusia. Salah satunya adalah lukisan Mona Lisa. Oke, nah setelah kami dari dua tempat sebelumnya, sekarang kami lanjutin perjalanan ke the next destination, yaitu kami ke Arc de Triomphe. Arc de Triomphe ini adalah salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi ketika berada di Paris. Monumen ikonik ini menjadi simbol kebanggaan nasional Prancis. Arc de Triomphe terkenal dengan arsitektur yang indah dan signifikansi historisnya karena dia dipesan oleh Napoleon Bonaparte untuk menghormati tentara Prancis. Nah, setelah dari sini kami akan melanjutkan ke destinasi selanjutnya.
kemudian menuju ke Trocadero. Trocadero adalah taman yang mencakup area seluas hampir 10 hektar dan merupakan lokasi terbaik kalau ingin mendapatkan Menara Eiffel sebagai latar belakang kapan saja sepanjang hari. Menara Eiffel sebelumnya bernama Menara Paris atau La Tour Eiffel, merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Camp de Mars di tepi sungai Seine, Paris. Menara ini juga menjadi ikon utama negara Prancis dan salah satu struktur paling terkenal di dunia. Bangunan yang ada di kota Paris ini menjadi salah satu monumen berbayar yang paling banyak dikunjungi di dunia. Setiap tahun diperkirakan ada 7 juta orang yang datang mengunjungi Eiffel, serta 75%-nya adalah wisatawan asing. Pembangunan menara setinggi 300-324 meter ini bertujuan untuk memperingati 100 tahun Revolusi Prancis sekaligus menjadi pusat pameran dunia pada tahun 1889. Dan juga ada aturannya di Paris, di kota Paris, kalau misalkan ada pembangunan gedung tidak boleh tingginya melebihi menara Eiffel ini. Last stop kami hari ini adalah River Cruise, di mana kami naik cruise selama 40 menit melewati sungai Seine yang terletak persis di samping Eiffel Tower. Selama naik cruise, kita bisa melihat gedung-gedung tua dengan arsitektur Eropa dan juga melihat orang-orang yang lagi nongkrong di sepanjang sungai, lagi nongkrong di kafe sambil menunggu sunset. Dan jika malam itu lampu tower akan menyala beberapa saat. Kemudian sepanjang kami melewati sungai Seine ini juga kami dapat melihat persiapan Olimpiade 2024 di Paris yang opening ceremony-nya nanti diadain di Seine River ini. Sepanjang jalanan terlihat ada spanduk-spanduk kecil dan juga beberapa orang yang sedang mengerjakan stage untuk opening ceremony-nya nanti. Setelah dari cruise, kami lalu kembali ke bus untuk bermalam di hotel supaya bisa melanjutkan perjalanan ke negara selanjutnya besok. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ya. Bye-bye.